kematian tersebut. Apa yang terjadi, apa sebabnya, apa syarat yang menjadi orang tersebut meninggal dunia, siapa yang bersalah, siapa pelakunya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ajaran kausalitas ini adalah ajaran yang betul-betul menggali dalam terhadap sebuah perbuatan itu dapat terjadi, siapa yang menjadi dalang terhadap perbuatan tersebut, dan lain sebagainya. Nah, dalam teori ekuivalensi ini menyebutkan bahwa semua sebab itu mempunyai nilai yang sama, maka antara syarat yang satu dengan yang lainnya harus saling berkaitan. Nah, dalam hal ini contohnya adalah dalam hal misalkan ada salah satu kejadian seseorang di dalam fotokopian dia melakukan fotokopi atau melakukan transaksi dengan pegawai fotokopi tersebut. Ternyata uang yang dibayarkan oleh pembeli itu ternyata tidak ada kembaliannya, tidak ada kembali. Sifat melawan hukum itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama sifat melawan hukum secara formil, dan yang kedua sifat melawan hukum secara material. Yang pertama terkait dengan sifat melawan hukum secara formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum jika dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksinya. Dalam hal ini, sebuah tindakan itu akan disebut melawan hukum ketika memang di dalam undang-undangnya disebutkan bahwasannya tindakan A itu dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum dari undang-undang ini. Nah, maka tindakan A tersebut itu dikenakan sanksi bagi para orang yang melakukannya, ataupun sebaliknya bagi orang yang tidak melakukannya, karena dua jenis pernyataan dalam undang-undang itu dapat hal yang dilakukan itu adalah tindakan sebagai tindakan melawan hukum, atau hal yang jika tidak dilakukan maka itu adalah tindakan yang sifatnya melawan hukum. Kemudian yang kedua,